Semua yang ada di bumi pasti ada yang pertama. Begitu juga seorang raja. Pasti ada raja pertama yang memerintah di dunia untuk pertama kali. Sekarang kita akan membahas tentang dua raja yang dianggap sebagai raja pertama di muka bumi. Raja Namrud Tiberias atau Raja Sargon dari Akkad. Dalam Islam disebutkan Raja Namrus adalah keturunan kelima dari Nuh. Silsilah lengkapnya adalah Namrus bin Kanan bin Kus bin Ham bin Nuh. Raja Namrud hidup di zaman Nabi Ibrahim, dan dianggap sebagai Raja Lalim, mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Bahkan diabadikan di dalam Al-Quran, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan, ketika Ibrahim mengatakan, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat, lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Qs. Al-Baqarah, 258. Selain itu Raja Namrud melakukan perbuatan tercela dengan menikahi ibunya sendiri. Raja Namrud juga dikenal mendirikan Menara Babel untuk menentang Tuhan, di dalam proses pembuatannya sampai membuat manusia menjadi berbeda bahasa dan juga status. Bahasa manusia sampai terpecah menjadi 71 bahasa yang dulunya hanya memiliki satu bahasa. Raja Namrud mati karena nyamuk yang bersarang di kepalanya. Namun para ahli arkeologi masih mencari bukti atau mencocokkan Raja Namrud ini dengan raja-raja Mesopotamia. Karena bagi ahli arkeologi mencari bukti keberadaan Menara Babel dan juga bukti yang mendukung sangat penting untuk meyakini Raja Namrud penguasa Sinar, Mesopotamia, ini benar adanya. Untuk bukti-bukti raja pertama di dunia menunjukkan bahwa Raja Sargon dari Akkad adalah raja pertama di dunia. Raja yang menyatukan multi-etnis dari berbagai suku dan bahasa daerah kekuasaannya meliputi wilayah Sungai Tigris dan Efrat dan sebagian Turki. Sargon dan penerusnya mewariskan kepada dunia konsep kekuasaan yang melibatkan lebih dari sekedar kekuatan militer. Sargon tidak hanya memenangkan pertempuran dan menimbulkan rasa takut pada musuh. Dirinya juga membuat rakyat tertib, memberikan keadilan, dan melayani sebagai wakil dewa duniawi yang ditakuti dan dihormati rakyat. Sebelum menjadi raja, Sargon hanya pelayan dari Raja Kish, daerah utara Akkad dan dekat dengan Baghdad sekarang. Setelah ada konflik dan Sargon bisa menggantikan Raja Kish, Sargon menyerang sayangannya yaitu Lugal-Zagesi penguasa Sumeria. Keberhasilannya membuat Sargon menjadi penguasa tunggal, dan dikirim gubernur ke Sumeria untuk merobohkan dinding dan menjadikan bahasa Akkad bahasa resmi nasional. Dari sini saya sendiri cenderung meyakini bahwa Raja Namrud adalah raja pertama di dunia selepas adanya bukti arkeologi, karena sumber Al-Quran saja sudah cukup. Dari silsilah keturunan Raja Namrud keturunan dekat dengan Nabi Nuh maka besar kemungkinan sistem kerajaan belum ada waktu itu. Sedangkan Raja Sargon yang sempat menjadi pelayan raja, maka ada raja sebelum Raja Sargon ada. Dikatakan bahwa di zaman Raja Namrud bahasa manusia terpecah, dan manusia menjadi sebuah golongan atau kaum. Di zaman Raja Sargon dia menyatukan berbagai etnis dan menjadikan bahasa Akkad bahasa pemersatu. Dan sudah pasti Raja Namrud ada sebelum Raja Sargon ada. Tapi dari apapun itu kembali lagi semua hanya Tuhan yang lebih mengetahui. Jika ada kesalahan itu murni kelalaian saya saja karena hanya Allah yang maha sempurna.